Seneng banget deh teman-teman bisa lebih semangat daripada sebelum-sebelumnya. Oh iya, sesi kita kali ini adalah sesi Q&A dari em, pemberkasan. Jadi kemarin kan sudah dipaparkan nih terkait pemberkasannya tuh seperti apa dan kemudian persyaratannya tuh seperti apa. Nah, pasti dari kalian masih ada yang bingung gitu kan? Terlebih kemarin kalian sudah eh, mengirimkan pertanyaan melalui link Mentimeter. Jadi, untuk kali ini, Kak Tiara akan menjawab pertanyaan kalian dari link Mentimeter kemarin. Oke, Kak Tiara, apakah sudah siap? Apa Kak Tiara masih terkendala jaringan? Halo, Kak Tiara. Oke, sepertinya Kak Tiara lagi cari sinyal ya. Sambil kita menunggu-nunggu, kalau aku lihat nih ya, kebanyakan itu banyak yang bingung tentang SKTM. Kira-kira banyak yang orang tuanya PNS ya di sini kendalanya. Komen dong teman-teman. Iya. Oke, tapi nggak usah khawatir teman-teman karena aku spill sedikit ya. Karena beasiswa Bank Indonesia itu juga masih menerima mahasiswa atau mahasiswi yang background keluarganya atau orang tuanya itu dari PNS begitu. Tapi kalau misalkan kalian punya SKTM atau memang terkategori bisa mendapatkan SKTM, itu juga boleh banget untuk dicantumkan pada saat pendaftaran beasiswa Bank Indonesia begitu. Terus gimana nih? Kira-kira kalau terkait surat rekomendasi dari fakultas kalian ada kendala nggak? Atau belum nyoba? Oke, oke. Nah, kalau berdasarkan beberapa awardnya ya, pengalaman dari awardnya, untuk surat rekomendasi ataupun surat lainnya yang berhubungan dengan fakultas, kalau bisa itu kalian mengurusnya jauh-jauh hari teman-teman, karena setiap fakultas itu cara mengurusnya berbeda-beda. Terus kemudian juga durasi selesai suratnya itu juga berbeda-beda teman-teman. Jadi jangan sampai yang kayak mepet banget gitu-gitu ya. Oke, karena Pak Mutiara udah ada di sini, aku persilakan ke Kak Tiara untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Silakan, Kak. Baik, terima kasih sebelumnya Sasa. Mohon maaf ya tadi ada sedikit kendala, jadi terkesan. Ini ada pertanyaan mengenai CV pengalaman waktu kuliah itu dicantumin kuliah saja atau sama SMA. Terus CV dan motivation letter yang kita bikin apa ada pengoreksi, apa boleh di-share di grup juga punya punya Kak Tiara untuk referensi. Nah, untuk CV itu, bisa dicantumin waktu perkuliahan aja ya, teman-teman. Jadi, kalau misal ada kegiatan, eee, ikut event atau terkait sosial itu bisa dimasukin ke dalam CV. Terus untuk motivation letter, kita bahas di next day. Jadi nanti akan aku jelasin di sesi besok ya. Terus untuk CV punyaku sama motivation letterku nanti insya Allah aku kirim ke grup CV-nya. Tapi motivation letternya mohon maaf aku belum bisa ngasih karena motivation letterku ada di laptopku yang lama dan itu udah rusak. Jadi insya Allah nanti tak bikinin tak carikan lagi deh yang motivation letter referensiku dari cutting atau yang punya Kak Rahadian yang kemarin Kak gitu. Terus ini
Untuk CV-nya sama motivation letter itu menggunakan bahasa Inggris atau tidak, itu jadi di UNESA sendiri, beasiswa Bank Indonesia ini kan, kita kebagiannya cuma ada yang reguler. Jadi untuk pemberkasannya terkait CV dan motivation letter itu semuanya menggunakan bahasa Indonesia, kecuali kalau di kampus ITS sama di kampus UNER itu kan mereka ada yang kategori unggulan, nah itu baru menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk yang di UNESA itu kita menggunakan CV dan motivation letter-nya pakai bahasa Indonesia. Terus yang kedua, dijelaskan terkait surat SKTM dan slip gaji orang tua. Nah, jika orang tua bekerja TNI atau PNS, apakah perlu membuat SKTM? Ya. Dan yang terlampir hanya slip gaji saja kah, Kak? Jika belum punya prestasi gimana? Oke, untuk SKTM itu wajib ya teman-teman. Jadi di dalam berkas di dalam syarat pendaftaran itu kan sudah dicantumkan ya, kalau, beasiswa ini membutuhkan dokumen SKTM, jadi bisa diurus untuk pengajuan SKTM-nya. Kemudian untuk pelampiran slip gaji ini juga kalau misal nggak punya slip gaji bisa diganti dengan surat keterangan penghasilan orang tua. Terus terkait prestasi ini juga, mungkin bisa dibikin ini sih, diarahkan ke aktivitas kalian terkait, sosial, Kak, gitu. Jadi CV-nya itu kalau misal nggak punya pres pengalaman organisasi atau pengalaman kepanitiaan, nah itu bisa diganti dengan kegiatan kalian di sosial. Contohnya kalau di rumah itu kalian sering ikut Karang Taruna, nah itu juga bisa dicantumin. Terus kalau misal di perkuliahan itu kan ada yang namanya kerja kelompok ya kalau di matkul, itu juga bisa dicantumin. Di situ kalian sebagai apa, tugas kalian di situ ngapain aja kayak gitu. Jadi lebih ke proyek-proyek akademis itu juga boleh. Karena kan di Genbi sendiri juga nantinya dalam komunitasnya itu bergeraknya secara sosial kayak gitu. Terus ada juga pertanyaan terkait slip gaji orang tua apakah boleh berasal dari instansi kerja orang tua atau harus dari kelurahan. Nah, itu untuk slip gaji kalau memang orang tuanya di pekerjaan orang tuanya ini ada slip gajinya. Nah, itu boleh banget langsung pakai slip gaji aja, tapi kalau memang dari pekerjaan orang tua ini nggak ada slip gajinya, boleh diganti dengan surat keterangan penghasilan yang diminta dari kelurahan, kayak gitu. Terus yang kedua, selanjutnya ada SKTM, apakah harus menggunakan yang terbaru? Saya ada SKTM tapi keluaran 2024. Untuk SKTM ini memang harus yang terbaru ya, biar disesuaikan dengan tahun kayak gitu. Karena dari pengalaman temanku juga itu yang mendaftar pakai SKTM tahun sebelumnya, periodenya kan sudah habis ya, itu dia gagal di berkas kayak gitu. Jadi bisa diurus segera untuk pembaruan SKTM. Kemudian untuk pendaftaran kira-kira dibuka kapan? Untuk pendaftaran tanggal pastinya bisa dicek di Instagramnya Bank Indonesia dan dicek juga di Instagramnya Genbi Unesa. Jadi pantengin terus IG-nya kita, gitu. Kak, untuk surat rekomendasi langsung minta ke fakultas ya? Iya, jadi untuk surat rekomendasi, setahu aku bisa diarahkan langsung ke TU atau kalau kalian masih bingung, itu kalian bisa minta arahan dari DPA. Kalau DPA bisa menyarankan, biasanya langsung diarahkan ke Kaprodi, terus Kaprodi mengarahkan ke TU fakultas. Tapi kalau misal, dari TU fakultas itu langsung bisa, atau kayak tadi case-nya kan sudah di-list ya, ada beberapa yang sudah di-list itu berarti ya memang langsung dari TU fakultas, kayak gitu. Terus ada lagi, jika organisasi yang diikuti baru mulai di semester ini, yang mana belum ada job desk-nya, apakah juga dimasukkan dalam CV? Nah, ini boleh banget kok, terkait kalau kalian masuk organisasi masih baru. Nah, itu boleh kalau misal
kalian sudah tahu job desk kalian nanti ke depannya ini seperti apa. Jadi bisa dibuat tolak ukur kayak gitu. Itu boleh dimasukkan ke CV. Terus berkas fisik persyaratan administrasi bisa diserahkan kemana? Untuk berkas fisik ini kalian menyiapkan 2 ya teman-teman. Jadi berkas fisik ini nantinya yang pertama itu diserahkan ke fakultas dan itu ada waktu pengumpulannya sendiri. Dan yang kedua ini bisa kalian simpan terlebih dahulu. Jadi kalau misal yang waktu seleksi berkas kalian lolos, otomatis kalian kan masuk ke seleksi interview. Setelah seleksi interview, nah di saat seleksi interview ini, itu kalian membawa berkas yang kedua, kayak gitu. Terus berkas administrasi terdapat SKTM dan surat penghasilan orang tua. Apakah boleh jika berkas administrasi hanya menyantumkan surat gaji orang tua saja tanpa ada SKTM? Apakah mempengaruhi seleksi berkas? Nah, ini udah tak jawab ya. Jadi SKTM ini wajib biar sebagai penunjang itu loh untuk persyaratannya kayak gitu. Jadi kalau misal nggak ada SKTM itu kemungkinan kecil untuk lolos ke seleksi berkas kayak gitu. Terus untuk surat gaji, kalau misal ada slip gaji, cantumin aja slip gaji. Kalau memang nggak ada slip gaji, bisa diganti dengan surat keterangan penghasilan orang tua. Penghasilan orang tua. Kayak gini. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagi yang orang tuanya PNS, apakah cukup melampirkan surat keterangan dari instansinya dan slip gaji saja tanpa perlu ke aparat desa? Boleh kalau kalau sudah ada slip gaji, sama ya, cantumin aja langsung slip gajinya, nggak usah pakai surat keterangan penghasilan orang tua kayak gitu. Terus untuk format dokumen dan timeline dapat diakses di mana selain IG Genbi. Jadi formatnya itu kebanyakan itu memang dari IG Genbi ya teman-teman. Jadi kita sebagai Genbi Unesa punya periode sekarang itu akan memaksimalkan usaha kita buat bantu teman-teman untuk dapat format dokumennya. Jadi kalian bisa pantengin terus ke IG kita gitu. Terus jika kedua orang tua bekerja, apakah hanya salah satu slip gaji yang dilampirkan? Apakah boleh slip gaji orang tua bentuk print dari slip yang telah di PDF-kan? Untuk slip yang telah di PDF-kan, ini pastiin slip gajinya ini itu slip gaji yang asli ya. Jadi sebelum kalian PDF-kan itu kalian cek ini slip gaji asli atau cuma apa ya kayak ya surat keterangan biasa. Jadi dipastiin dulu ini dari instansi kerjanya atau enggak karena ditakutkannya bisa diduga manipulasi kayak gitu. Jadi bisa dimastiin biar dokumennya terlihat asli kayak gitu sebelum di PDF-kan. Terus apalagi ini. Kak minder karena belum ada pengalaman organisasi, kepanitiaan, volunteer, dan lain sebagainya. CV-nya nanti keisi apa? Nah, itu tadi sudah tak jelasin. Kalau misal belum ada pengalaman, organisasi maupun kepanitiaan, volunteer itu bisa diisi dengan kegiatan sosial kalian. Jadi, di CV itu dimaksimalin kalau kalian ini orangnya ini aktif loh, nggak cuma, gimana ya, ya nggak cuma leha-leha aja, jadi terlihat aktif. Biar menunjang kalau misal dari BI ini kan nantinya setelah menjadi awarda kan masuk ke komunitas Genbi Unesa. Nah, Genbi Unesa ini itu komunitasnya berjalan untuk sosial. Jadi biar apa ya, biar jadi mereka itu lihat di CV-mu kayak, oh anak ini aktif, cukup aktif dalam sosial kayak gitu. Jadi nggak apa-apa dimasukin kegiatan sosial kalian semuanya, nggak apa-apa. Tapi tetap dijelasin dengan singkat tapi informatif kayak gitu. Untuk berkas berarti mengumpulkan transkrip nilai dan KHS ya Kak, atau dibuat sama jadi hanya mengumpulkan satu transkrip saja. Untuk nilai transkrip dan KHS ini kan kalau di SSO itu kan diisi dia ya itu
ada beberapa kan ya, tapi model lembar hasil studi sama hasil transkrip itu setahuku hampir sama. Bentar tak liatin yang punyaku ya. Itu bisa kok teman-teman kalau misal mau di disamain, maksudnya iya, jadi bisa pakai transkrip atau bisa pakai lembar hasil studi. Udah masuk ya? Nah, ini bisa pakai transkrip atau bisa pakai IPK-nya udah terlihat, terus ini juga sama, IPK-nya juga terlihat dari periode ke periode kayak gitu. Jadi boleh dilampirin dua atau salah satunya kayak gitu. Tapi lebih baik buat jaga-jaga sih dari aku. Jadi biar waktu interview itu kalian sudah ada berkas apa ya kak cadangan gitu loh. Kalau misal ada yang ketinggalan kayak gitu. Oke, dari sini adakah yang mau ditanyain lagi terkait pemberkasan? Dari kolom chat nih Kak, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sama Kak Tiara. Ya, sebentar. Oke, ini ada pertanyaan apa ini? Kak mau tanya kalau nggak bisa ngurus SKTM karena auto PNS, apakah ada penggantinya? Eee, Kalau SKTM itu memang wajib ya, jadi nggak ada penggantinya kalau dari SKTM, setahu aku seperti itu. Jadi, diusahakan, bisa mengurus SKTM. Kak, kalau adanya e-sertif tinggal print aja ya? Iya boleh, kalau misal adanya e-sertifikat boleh langsung di-print aja, kayak gitu. Kak, di Genbi ada persyaratan TOEFL. Untuk persyaratan TOEFL ini karena kita kan reguler, jadi nggak perlu ada persyaratan TOEFL. Kalau misalkan di ITS sama di UNER yang khusus kategori beasiswa unggulan, yang beasiswa Bank Indonesia kategori unggulan itu baru mencantumkan sertifikat TOEFL kayak gitu. Terus ada lagi Kak, kalau pengalaman selama kuliah itu hanya mengajar les sama menjadi PJ mata kuliah apa bisa dimasukkan ke CV ya? Boleh banget kalau misal di perkuliahan jadi PJ juga boleh, kan ada tugas-tugas PJ kan. Nah, itu kan juga berhubungan dengan sosial. Terus mengajar les juga boleh banget. Jadi artinya kamu ini selain aktif di kuliah, kamu juga aktif di rumah kayak gitu. Iya, Nabila, untuk SKTM tetap masih harus diurus ya. Terus ini slip gaji orang tua kalau dua-duanya kerja dicantumin semua atau ayah saja. Kalau dari pengalamanku kemarin itu em, ada beda-beda sih ya temanku itu. Ada yang mencantumkan dua-duanya, ada juga yang mencantumkan salah satunya kayak gitu. Boleh dicantumkan dua-duanya dan boleh dicantumkan salah satunya kayak gitu. Ada lagi kah? Apa ini? Soalnya takut diketawain sama pegawai kelurahan, Kak. Nggak usah takut, nggak usah takut diketawain, karena kan surat SKTM-nya itu kan dibuat untuk pendaftaran beasiswa Bank Indonesia. Jadi
Kan konteksnya kan beda ya sama beasiswa, yang KIPK kayak gitu. Jadi tenang aja, nggak usah takut diketawain, wis pokoknya muka tebel aja kalau kata aku. Karena aku juga kayak gitu kok waktu ngurus SKTM, jadi kayak, ya udah orang aku juga butuh beasiswanya, ngapain takut kayak gitu, wis pasang muka tebel aja kayak gitu. Menurut aku kayak gitu aja. Ada lagi kah teman-teman yang masih mau didiskusikan? Kak izin tanya untuk berkas fisiknya dikumpulkan di mana ya? Atau nggak perlu mengumpulkan? Oke, tadi kan udah jelasin ya terkait berkas fisik. Berkas fisik itu pengumpulannya ada dua. Jadi yang pengumpulan pertama itu untuk seleksi berkas. Itu dikumpulkan di fakultas masing-masing. Terus setelah berkas kalian diseleksi oleh fakultas, kemudian diserahkan ke UNIF, kemudian diserahkan ke BI, itu kan nanti masih diseleksi lagi nih, ya kan? Setelah diseleksi lagi, baru dong ada pengumuman nama-nama yang lolos ke tahap interview. Setelah lolos tahap interview, kan ada panggilan interview. Nah, pada saat panggilan interview ini, berkas yang kedua itu baru diserahkan saat interview, kayak gitu. Jadi untuk pengurusan berkas ada dua, dibikin dua ya teman-teman, rangkap dua. Terus ada lagi, Kak izin bertanya SKTM ini sampai kelurahan nggak apa-apa ya? Iya, memang SKTM itu pengurusannya dari kelurahan. Jadi yang pertama itu ke RT, ke Pak RT minta surat pengantar, ke RT RW minta surat pengantar, kemudian langsung diurus ke kelurahan kayak gitu. Jadi tinggal bilang aja, Pak mau bikin pengajuan SKTM untuk pengajuan beasiswa Bank Indonesia kayak gitu, nanti dibuatkan. Terus Kak, untuk pendaftaran saat pemberkasan jika dibingungkan boleh bertanya di grup kah? Boleh banget dong. Kalau misal waktu pendaftaran lagi buka nih, terus kalian masih mengurus pemberkasan. Nah, itu boleh banget grupnya digunakan buat sharing-sharing atau tanya-tanya di grup, nanti insya Allah bakal aku jawab sebisanya aku kayak gitu. Insya Allah bakal tak maksimalin waktuku buat pendampingan kalian kayak gitu. Kalau misal mau tanya-tanya di grup, silakan tanya di grup aja, jangan tanya PC. Takutnya nanti ada beberapa teman kalian yang masih bingung, biar tahu gitu loh jawabannya. Gitu. Terus ada lagi, mohon maaf Kak, izin memastikan sekali lagi, jika pakai slip gaji saja tidak apa-apa ya Kak, karena orang tua pegawai non-PNS. Iya, boleh banget pakai slip gaji, karena kan di ketentuan persyaratan pemberkasan itu juga mencantumkan slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua. Jadi kalau orang tua yang pekerjaannya tidak ada slip gajinya, boleh mencantumkan surat keterangan penghasilan orang tua, kayak gitu. Terus, Kak, keterangan di SKTM-nya berarti keperluan harus untuk beasiswa ya, Kak? Kemarin saya adanya untuk penurunan UKT, berarti harus minta lagi ya? Iya, nah itu. Nah, gunanya eh, SKTM yang terbaru itu ya memang karena di keterangannya itu kan beda-beda ya teman-teman kegunaan dari SKTM-nya. Jadi harus diurus lagi SKTM-nya untuk keperluan beasiswa Bank Indonesia, seperti itu. Ya Allah, Kak, Pak RT RW ku ngerti kalau waktuku PNS, takut nggak dikasih surat pengantar ke kelurahan biar bisa SKTM-nya jadi. Bilang aja kalau misal jelasin beasiswa Bank Indonesia ini bukan beasiswa untuk keluarga yang kurang mampu. Bilang aja kalau ini tuh beasiswanya untuk mahasiswa yang aktif berorganisasi, aktif untuk prestasinya kayak gitu, biar nggak diremehin gitu loh. Terus kalau misalnya tanyain SKTM lah, terus kenapa kok butuh SKTM? Bilang aja itu cuma untuk persyaratan formalitas aja dari Bank Indonesianya sendiri seperti itu. Kan jelasin aja kalau di beasiswa Bank Indonesia ini juga kan dilihatnya dari nilai bukan dari kemampuan orang tua
menghidupi kita kayak gitu. Kan kebanyakan kan dari RT RW kan dilihat kalau dari pekerjaan orang tua, oh terlihat mampu, nggak boleh pakai SKTM. Nah itu salah besar teman-teman karena kan di beasiswa Bank Indonesia ini kan cuma untuk orang-orang yang punya prestasi bagus gitu loh. Sebenarnya prestasi juga sama aja sih, aku juga prestasiku ya segitu-gitu aja. Jadi ya lebih ke kegiatan sosial kalian aja kayak gitu. Jadi ya bilang aja kalau ini bukan beasiswa untuk orang yang tidak mampu, Pak. Ini untuk tambahan uang saku kayak gitu aja. Wis pokoknya bagus-bagusin lah untuk pengurusan SKTM-nya kayak gitu. Terus apa ini? SKTM terbaru itu maksimal 1 bulan terakhir atau bagaimana, Kak? Kalau SKTM itu setahu aku ya, itu untuk satu periode kan, untuk 1 tahun. Jadi, kalau bisa itu ya yang terbaru teman-teman. Karena setahuku nggak ada, apa ya, kalau untuk periode SKTM itu misalnya per 1 Februari. Nah, itu juga di tahun berikutnya itu sudah harus bikin lagi, setahu aku kayak gitu. Karena kan untuk keperluannya juga kan beda-beda. Jadi ya disesuaikan dengan keperluan kita saat mengurus SKTM gitu. Terus lanjut apa ini? Izin tanya Kak, untuk prestasi dan kegiatan yang pernah diikuti yang dicantumkan di CV, apakah hanya selama kuliah atau boleh sewaktu di SMA ya Kak? Eee, aku lebih merekomendasikan, saat di perkuliahan. Kenapa? Karena kan, eee, SMA dan kuliah itu kan beda ya teman-teman. Maksudnya, kalau misal dilihat dari jangka waktu itu kan juga beda. Jadi kalau misal di SMA itu kan, ya udah itu kan udah lama banget gitu loh. Sedangkan kalau di sini kan beasiswa untuk perkuliahan. Jadi lebih baik CV-nya mencantumkan kegiatan-kegiatan yang ada di perkuliahan kayak gitu. Contohnya kalau misal di aku itu ada event event di Hima, terus event volunteer itu juga boleh kayak gitu. Jadi better waktu kegiatannya dilaksanakan di saat kalian masih berkuliah. Kalau di SMA itu terlalu jauh teman-teman, jadi biar seleksi berkasnya tuh bisa lolos gitu loh kalau misal pakai yang perkuliahan. Setahu aku gitu ya, karena dari tahun 2 periode menjabat itu aku pakainya yang cuma di perkuliahan gitu. Oke, untuk Kak, mohon maaf, jujur saya bingung bedanya minat dan bakat dengan keterampilan apa ya, Kak? Saya masih sedikit rancu. Kalau keterampilan seperti bisa bahasa pemrograman gitu kah, Kak? Ini terkait dengan form A1. Oke, terkait form A1. Tak carikan berkasku yang form A1 ya. Oke, aku share screen ya. Pas sudah terlihat ya teman-teman. Oke, ini ya untuk minat dan bakat. Kalau minat di sini lebih ke peminatan kalian. Kayak contoh kalian minat di bidang akuntansi, terus minat di
bidang keolahragaan kayak gitu. Terus terkait bakat ini bakat yang kalian punya. Contohnya kalian bisa menulis cerpen. Nah, itu tulis aja bakat itu. Terus misal kalau kalian bisa copywriter itu juga masuk ke bakat. Terus kalian bisa dance, terus kalian bisa menyanyi, itu juga masuk ke bakat. Terus keterampilan hidup ini lebih ke life skill. Kalian ini eh, keterampilan kalian ini di apa sih? Contohnya kalau contohnya seperti manajemen keuangan atau manajemen waktu. Terus atau lebih ke kerapihan itu boleh. Terus terkait potensi diri ini kalian ini mengukur diri kalian ini nantinya berpotensi seperti apa sih? Seperti itu. Dari sini apakah masih dibingungin terkait minat, bakat dan keterampilan? Oke, sama-sama Sania. Terus apa ini? Kak, buat SKTM boleh beralamat domisili atau wajib sesuai KTP. Untuk alamat domisili domisili. Setahu aku untuk SKTM ini kan disesuaikan dengan tempatmu tempat tinggalmu kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan tempat tinggalmu kan nanti kamu mengurus ke kelurahan terdekat kayak gitu. Contohnya kan aku kuliah di contohnya kayak aku kan kuliah di Unesa, terus um, aku tinggal di Gresik, aku kuliah PP. Nah, gitu. Nah, itu aku ngurus SKTM-nya ya di Gresik kayak gitu. Terus lagi izin tanya Kak, untuk SKTM-nya apakah boleh yang hasil scanan ya Kak? Atau harus yang asli ya Kak? Karena daerah asal saya jauh. Kalau untuk SKTM boleh kok kalau yang di-scan, contohnya kamu minta tolong ke orang tua, misal ya, kamu lagi ngekos nih di Surabaya, terus rumahmu ada di Ponorogo. Nah itu kan jauh ya, nggak bisa ngurus gitu, ada kendala pengurusan. Nah itu diurus sama keluarga. Nah itu boleh kalau misal seperti itu nanti diminta tolong ke keluarga, suruh ngefotoin, terus nanti kamu yang nge-print sendiri. Nah, itu kalau bisa di-print berwarna ya, kayak gitu. Ini SKTM berlaku 1 tahun setelah dibuat ya, Kak? Iya, setahu aku seperti itu. Untuk SKTM itu berlakunya itu 1 tahun. Karena kan beda beda tahun gitu loh. Kalau misal kamu buatnya di tahun 2024 terus kamu mengajukan beasiswa di tahun 2025 itu kan otomatis beda ya. Jadi tetap perbaruan. Sama halnya kayak aku waktu mendaftar di periode kedua itu kan aku sudah punya ya SKTM untuk beasiswa pendaftaran beasiswa Bank Indonesia di periode sebelumnya. Tapi aku tetap mengurus SKTM untuk pendaftaran yang periode kedua. Jadi baru, tahunnya baru. Kak mau tanya nanti ada sesi pengecekan CV dan motivation letter dari kakak mentor nggak? Iya nanti akan ada pengecekan CV sama motivation letter. Iya ya. Mohon maaf kalau untuk motivation letter apakah benar ya Sasa? Oh, untuk review CV boleh dilakukan malam ini, Kak Tiara, dengan persetujuan para Minti ya. Jadi bagi Minti yang pengen di-review CV-nya, boleh nanti bilang aja di grup, nanti aku akan infokan kembali ke Kak Tiara. Namun untuk motivation letter-nya itu akan dilakukan di hari kelima, hari terakhir mentoring teman-teman. Jadi tetap akan ada pengecekan. Seperti itu. Oke, nah itu untuk pengecekan CV nanti akan dilakukan di ujung sesi ini aja ya Kak ya. Karena ini masih ada beberapa yang tanya kayak gitu. Untuk motivation letternya di hari terakhir ya teman-teman.
Terus ini, apa ini, dari Lucky, kalau alamat rumah orang tua saat ini berbeda sama alamat yang ada di KTP, berarti SKTM-nya bisa dari kelurahan yang alamat rumah saat ini ya, Kak? Iya, jadi, eee, alamat pengurusan SKTM ini di kelurahan yang alamat, mu tinggal, Kak, gitu, di rumahmu. Kan di rumahmu itu kan di rumahmu, kan di kakakmu itu kan pasti, pasti baru, pas kalau misal kamu pindah kan pasti buat kakak baru gitu kan, jadi sesuai dengan tempatmu tinggal, kayak gitu. Adakah lagi? Gimana nih teman-teman? Adakah pertanyaan lagi? Boleh dong di reaction atau mungkin bisa. Nah, tuh ada lagi tuh Kak. Oh, ada lagi. Bentar bentar. Eee, oke, untuk CV-nya format ATS ya, Kak. CV itu boleh kalau, boleh dengan format desain, aduh bentar ya guys, tak jawab nanti soalnya masih ada adzan. Oke, sambil menunggu Kak Tiara ya. Kira-kira dari teman-teman terkait SKTM tadi sudah cukup tercerahkan nggak? Boleh reaction, boleh juga tulis di kolom komen. Oke. Oke, waduh, udah banyak ya yang udah mulai tercerahkan dari jawaban Kak Tiara. Kalau dari CV teman-teman kira-kira udah mantep nggak nih? Atau masih pengen revisi-revisi lagi barangkali sebelum pengecekan CV? Atau udah kayak ya udah deh pakai CV itu aja gitu? Karena kalau berdasarkan pengalaman aku nih ya teman-teman, kalau mau nulis CV itu rasanya malas gitu. Kadang harus nginget-nginget lagi pengalaman kita apa aja, terus kemudian kadang masih bingung nanti mau nulisnya gimana di CV gitu ya. Jadi nanti boleh ya dikonsultasikan atau ditanyain lebih lanjut di sini gitu. Terus masih mau revisi lagi? Iya, boleh mau revisi lagi. Waktu dicek selalu kurang dari 75% gitu ya. Tapi kalau saran dari aku nih teman-teman, kalau bisa yang CV ATS, boleh banget dipakai yang CV ATS aja. Karena kan itu lebih formal, lebih simple, dan kalau dari segi dilihatnya itu enak gitu teman-teman. Jadi boleh dipersiapkan lebih awal lagi untuk CV-nya, untuk pemberkasan lainnya juga. Selain CV, kalau dari motivation letter nih, ada yang udah selesai atau barangkali udah ngerjain meskipun sedikit? Belum, kayaknya pada belum nih. Belum, oke. Nah, karena belum, besok bisa disimak lebih lanjut materinya tentang motivation letter. Sekaligus juga di hari terakhir mentoring nanti kalian bisa lebih tercerahkan gimana sih cara nulis motivation letternya. Oke, Kak Tiara sudah siap jawab pertanyaan lagi? Oke, sudah. Oke, tadi, pertanyaan terkait apakah harus CV-nya format ATS ya, Kak? Tadi, sedikit aku dengar penjelasan dari Sasa.
itu emang, nggak wajib kok teman-teman format ATS, tapi, kita itu lebih menyarankan untuk penggunaan CV-nya ini menggunakan format ATS. Karena kalau di format desain itu kan, informasinya kan dalam satu lembar itu, sedikit gitu loh kalau misal mau menjelaskan. Sedangkan kalau di ETS itu lebih informatif untuk CV-nya. Jadi lebih memudahkan reviewer ini untuk melihat, kegiatan kita ini ngapain aja gitu loh. Oh, kegiatannya gini gini gini, dia di sini sebagai apa, terus tugasnya di sini sebagai apa, pencapaiannya sebagai apa, kayak gitu. Dari aku lebih menyarankan untuk menggunakan format ETS friendly kayak gitu. Terus, apalagi nih, Kak, semua CV calon peserta pendaftar Genbi bakal dicek ya, Kak? Nggak semuanya dong. Pastinya nggak semuanya, pasti cuma beberapa aja yang bakal kita cek ya, Kak Sasa. Karena waktu kita juga terbatas, teman-teman. Jadi, untuk pengecekan CV cuma beberapa aja yang bakal dicek, kayak gitu. Terus, ada lagi, Kak mau tanya SKTM sesuai dengan Kakak, tapi orang tua kerjanya beda dan nggak ada slip gaji, mintanya di kelurahan asli atau kelurahan tempat bekerja ya, Kak? Untuk pengurusan SKTM ini kan memang sesuai dengan Kakak, karena, dari kakakmu ini nanti dibawa gitu loh ke kelurahan kayak gitu. Jadi bawa surat gini gini, terkait pengurusan SKTM kalau setahu aku ya, yang kalau di kelurahanku seperti ini, me dapat dari surat pengantar dari RT RW, terus, sebelum kita ke kelurahan, kantor kelurahan, kita bawa fotokopi KTP sama fotokopi KK. Udah, kayak gitu. Terus baru minta ke orang kelurahan, kayak, "Pak, minta minta buatin, SKTM untuk pendaftaran beasiswa Bank Indonesia," kayak gitu. Terus, nggak ada slip gaji, itu tadi, seperti yang udah tak jelasin, kalau nggak ada slip gaji bisa diganti dengan surat keterangan penghasilan orang tua dan mintanya itu juga ke kelurahan kayak gitu. Jadi nanti tinggal bilang aja bikin SKTM sama surat keterangan penghasilan orang tua kayak gitu. Biasanya itu mencantumkan surat pernyataan, tapi nanti juga bakal diarahin kok sama orang-orang di kelurahan. Jadi kalian, bilang aja kalian itu butuhnya apa aja. Jadi biar orang kelurahan juga nggak bingung gitu loh guys, kalau kalian datang terus, "Apa ya Pak, dokumennya gini-gini, saya bingung gini." Nah itu nggak usah bingung, tinggal bilang aja mau bikin surat SKTM sama, surat keterangan penghasilan orang tua bagi yang nggak punya slip gaji, itu untuk pendaftaran beasiswa Bank Indonesia, udah bilang itu aja. Terus ada lagi kah yang masih mau ditanyakan? Ada lagi teman-teman, boleh reaction atau langsung tulis di kolom chat. Kak Nugra sudah, Kak Badria sudah. Oke. Untuk pengecekan CV gimana ini, Sasa? Nanti konfirmasi saja di grup siapa saja. Mungkin 3 atau 5 orang tercepat begitu, Kak Tiara? Atau Oke, bagaimana? boleh boleh. Waktunya juga masih kurang 10 menit ya, Kak Sasa? Ya, kalau Kakak berkenan, nanti hasil reviewnya boleh dikirimkan via grup atau via chat pribadi. Daripada di Meet, mungkin waktunya lebih sempit begitu, Kak Tiara. Iya, boleh boleh. Kalau misal, mau dikirim di, CV-CV yang sudah terkumpul, itu nanti kirim ke aku aja, Sasa, terus nanti bakal tak review, terus kirim pribadi gitu aja ya. Biar waktunya nggak ini. Nanti insya Allah bakal tak review malam ini. Oke, baik. Untuk mekanisme fixnya nanti akan aku sampaikan kembali ya teman-teman terkait review CV-nya. Yang pastinya malam ini ya teman-teman. Oke, adakah lagi pertanyaan atau mungkin sudah cukup?
Boleh reaction teman-teman kalau merasa sudah cukup dari terkait pemberkasan. Ada lagi nih Kak. Ini ya, Kak, kalau CV yang bekas daftar MSIB apa boleh dikirim ya, Kak? Masih belum update CV, Kak. Nggak apa-apa, kirim aja. Wis pokoknya kirimin yang kamu punya dan menurutmu itu sudah paling bagus. Biar nanti tak review ini sebaiknya seperti apa untuk penulisannya kayak gitu. Nggak apa, kirim aja bebas. Oke, Santai aja siap. teman-teman. Yuk, yang lain apakah udah cukup? Atau masih ada pertanyaan lagi? Ada lagi nih Kak. Untuk pengalaman organisasi ditulis pada masa perkuliahan aja kah? Iya, untuk pengalaman organisasi ditulis, saat, kalian di perkuliahan, kayak gitu. Tadi udah tak jelasin sebaiknya, menulis CV itu pengalaman apa aja yang ditulis itu better pakai yang saat kalian di perkuliahan. Kalau di SMA itu udah terlalu jauh teman-teman, udah terlalu lama menurutku. Jadi, kurang, apa ya,